Nah lo teman-teman sobat kicau, berjumpa lagi di channel Belajar Kicau. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar teman-teman sobat kicau tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Belajar Kicau. BK ada cerita apa hari ini? Yuk kita gas. Halo teman-teman, agak kesiangan nih, tapi tidak perlu khawatir. Mumpung cuaca agak cerah dan saya juga ada waktu lebih, kali ini perawatan dan peremajaan sangkar burung koleksi saya ya teman-teman ya. Yuk tanpa berlama-lama kita gas. Untuk yang pertama, bawa keluar dulu ya burung-burung saya yang saya pelihara ya teman-teman. Dari mulai cuca hijau, pleci, lovebird, dan murai. Biarkan dulu menghirup udara segar dulu ya teman-teman, biarpun agak siangan. Biar menghirup udara yang untuk burung full kerodong atau setengah kerodong, dan yang ditaruh di dalam juga ya teman-teman, biarkan dijemur atau biarkan kena sinar matahari. Dan setelah kiranya cukup, lanjut yuk kita pembersihan sangkar dan pemandian burung ya teman-teman. Step pertama dulu ini teman-teman, satu-satu karena ada beberapa. Yang pertama, perawatan lovebird sepasang saya teman-teman, yang ini yang lutino dan albino. Ini saya bersihkan karena terjadi masalah ya teman-teman. Di konten sebelumnya kan sudah produksi satu, tapi setelah beberapa hari itu hasil produksinya itu tidak selamat ya teman-teman. Saya tidak tahu karena apa. Saya menafsirkan tidak ada semut, tidak ada gangguan lainnya juga, tidak ada saya lihat teman-teman. Mungkin ini karena baru pertama produksi ya teman-teman. Sepertinya tidak disuap oleh indukannya. Ini baru tafsiran aja ya teman-teman, ya tidak apa-apa, belum rezeki ya teman-teman. Yang penting tetap belajar dan kita coba lagi ya teman-teman. Lanjut yang kedua teman-teman, kali ini untuk burung murai saya. Ini sebenarnya bisa mandi keramba ya teman-teman, tapi karena masih ngelowo, pernah saya coba gandeng dengan sesama teman yang punya murai. Saya coba ini pakai metode mandi semprot ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak ada dasar harus ini itu atau metode yang pasti ya teman-teman. Saya hanya merawat saja ini, karena sebelumnya saya coba seperti ini, burung mau jalan jika di track kayak gitu ya teman-teman, dilihatkan dengan burung murai lainnya, tapi kadang lowonya kumat lagi ya teman-teman, padahal sudah full kerodong. Banyak ada beberapa teman-teman juga bilang itu katanya birahi, ada juga yang bilang overgina. Nah saya tidak tahu juga ya teman-teman. Dan ada salah satu teman bilang coba disemprot. Nah mungkin bisa kita coba ya teman-teman. Dan ternyata hasilnya ada ya teman-teman, hilang ngelowonya. Kadang biarpun hilang tapi kumat lagi ya teman-teman, tapi enggak apa-apa, kita tetap belajar lagi ya teman-teman. Jika ada saran boleh diisi kolom komentar teman-teman. Lanjut yang ketiga ya teman-teman, rawatan lovebird saya yang Josan dan Olive ini ya teman-teman. Tetap sama tahapannya, yaitu sama pembersihan ya teman-teman. Saya ini lakukan semprot aja teman-teman karena banyak remahan millet. Dan kalau lovebird ini kan pembersihannya agak mudah karena cuman pecahan-pecahan millet dan sedikit, kalau sempat sedikit kita gosok karpetnya. Jadi ini saya pakai semprot aja ya teman-teman. Lanjut untuk yang keempat, si topeng saya ya teman-teman, cuca hijau saya tetap perawatan harian.
dan semprot sangkar juga, karena pemakan buah ya teman-teman. Kadang pemakan buah ini sisa-sisa buahnya itu tuh suka bercecer kemana-mana ya teman-teman. Jadi kalau terlalu lama itu jadi buat lengket terus jadi hitam ya teman-teman, takut mengurangi kebersihan sangkar. Dan sekalian pembersihan bulu halus juga ya teman-teman, karena ketika burung cicak hijau ini suka nyisir bulu ya teman-teman, kadang suka nyisir bulu, jadi ini saya semprot saja teman-teman. Untuk burungnya sekenanya saja ya teman-teman, jadi bebas kalau ini. Lanjut untuk yang kelima ya teman-teman, lanjut ke perawatan pleci, dari pergantian air minum dan semprot juga sangkarnya. Dan ini mandinya semprot juga ya untuk burungnya teman-teman, biar memicu pertumbuhan bulu untuk yang masih dorong ekor dan agar terbiasa juga kita berinteraksi dengan burung ya teman-teman. Ini hanya untuk kebiasaan aja. Kadang interaksi saya ke burung ini sering saya nikmati pada saat pemandian dan pembersihan sangkar seperti ini ya teman-teman. Saya sangat menikmati banget. Dan pada saat pemberian makan juga. Dan lanjut kita ke tahapan selanjutnya ya teman-teman, yaitu persiapan makanan dan minuman untuk semua burung ya teman-teman. Yaitu kita persiapkan dari millet, nektar, pisang, air minum, dan EF. Seperti ini ya teman-teman. EF-nya itu maksudnya seperti jangkrik, jagung, kangkung, seperti itu teman-teman. Dan saat-saat momen tahapan seperti ini juga saya sering berinteraksi dengan burung ya, agar burung tahu siapa yang merawatnya, dan jadi kebiasaan si burung juga ya teman-teman. Jadi burungnya percaya dengan si perawat, dan mudah-mudahan bisa kicau dan gacor ya teman-teman. Lanjut langsung aja kita berikan ke semua burung ya teman-teman. Dari cucak hijau dulu, lovebird, murai, sampai pleci. Momen-momen seperti inilah ya, seperti yang saya katakan tadi, yang saya suka ketika merawat burung dengan rutinitas seperti ini dan kebiasaan ini, burung jadi terbiasa dan nyaman ya teman-teman. Lalu ketika sudah mendengar kicauannya yang mereka saut-sautan, itu seperti pencapaian penghobi atau perawat burung ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan seperti itu ya. Bisa diisi kolom komentarnya juga teman-teman. Momen seperti inilah ketika kita memberikan makan burung kayak gitu ya teman-teman. Disitulah kita berinteraksi dengan si burung ya teman-teman. Dan sekiranya saya kira sudah cukup ya teman-teman perawatannya, dan juga cukup untuk angin-anginkan untuk burungnya. Lalu kembali kita gantung lagi ya teman-teman. Cara seperti ini saya kira ada atau sering teman-teman lakukan juga ya teman-teman. Sekalipun sibuk bekerja, pasti ada hari di mana teman-teman bisa merawat burung, dan di saat itulah kita berinteraksi dengan burung. Jika masih juga tidak sempat, ya tidak disarankan untuk hobi ini ya teman-teman. Karena hobi ini adalah kita merawat makhluk hidup. Jadi sangat disayangkan kalau nantinya tidak terawat ya teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.